Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kemudahan di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan juga kelas online mata kuliah akhlak tasawuf pagi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota yang pertama ada Tia Nasari, yang kedua Tia Nurkalipah, dan yang ketiga Trian Herdadi. Oke, kita lanjut ke pembahasan di pertemuan kali ini, yaitu mengenai sejarah Torekot di Indonesia. Untuk pendahuluan, kita ke pengertian dari Torekot itu sendiri. Nah, Torekot berasal dari bahasa Arab al-Torq atau jamaknya al-Turuq, yang merupakan isim mustarok yang secara etimologi berarti jalan, tempat, lalu, atau metode. Nah, Harun Nasution mendefinisikan Torekot sebagai jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dengan tujuan untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan Torekot di Indonesia sendiri ditinjau dari segi historis. Kapan dan di mana Torekot mula-mula timbul sebagai suatu lembaga itu sulit diketahui dengan pasti. Namun Harun Nasution menyatakan bahwa setelah Al-Ghazali menghalalkan tasawuf yang sebelumnya dikatakan sesat, tasawuf berkembang di dalam dunia Islam, tetapi perkembangannya melalui tarekat, seperti itu. Selanjutnya yaitu perkembangan tasawuf. Perkembangan tasawuf dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode pertama abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Kondisi masyarakat pada abad pertama Hijriah pasca Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengalami perubahan besar dari aspek sosial dan ekonomi. Dalam hal spiritual, masyarakat lebih banyak berbicara tentang teologi dan formulasi syariat, sehingga mulai melupakan persoalan-persoalan kerohanian. Periode kedua terjadi pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada periode ini, ajaran tasawuf memasuki babak baru. Ajaran tasawuf pada periode ini tidak hanya terbatas pada pembinaan moral sebagaimana yang diajarkan para zahid di masa periode pertama. Selanjutnya, periode ketiga terjadi pada abad ke-5 Hijriah. Memasuki abad ke-5, kedua bentuk ajaran tasawuf, yakni tasawuf sunni dan tasawuf falsafi, yang berkembang pada periode kedua. Maka pada periode ketiga ini terjadi pembaharuan di dalamnya, karena ternyata tasawuf sunni makin berkembang, sementara tasawuf falsafi mulai tenggelam dan baru muncul kembali di saat lahirnya para sufi yang sekaligus seorang filosof. Akan tetapi, kaitannya dengan tarekat pada abad ke-5 Hijriah ini, tarekat dalam pengertian kelompok zikir baru muncul menjadi kelanjutan kaum sufi yang sebelumnya. Hal itu ditandai dengan setiap silsilah tarekat selalu dihubungkan dengan nama pendiri atau tokoh sufi yang lahir pada masa itu. Tarekat ini mulai bermunculan disebabkan oleh karena pada periode tersebut telah terjadi kehampaan spiritual, sehingga untuk mengembalikan semangat spiritual itu maka dilakukan upaya pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk tarekat. Sekalipun pada periode ini kuantitas pengalaman tarekat masih cukup terbatas. Dan yang terakhir, periode keempat terjadi pada abad ke-6 Hijriah dan seterusnya. Pada periode ini muncul kembali ajaran tasawuf falsafi secara sempurna, di mana pada periode sebelumnya, abad ke-5, ajaran ini tenggelam. Ajaran tasawuf falsafi pada periode abad ke-6 mengalami perkembangan yang sempurna, di mana ajaran tasawuf ini sudah cukup detail dan mendalam dari segi praktek, pengajaran, dan ide. Sejarah tarekat. Sejarah tarekat dibagi ke dalam 3 periode. Periode pertama terjadi pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Pada periode ini, tarekat masih merupakan jalan spiritual yang dilalui oleh seorang salik menuju hakikat. Periode kedua terjadi pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Merupakan cikal bakal munculnya tarekat-tarekat. Dan yang terakhir, periode ketiga terjadi pada abad ke-6 Hijriah.
Pada periode ini terjadi perubahan arah dalam perkembangan tarekat dengan munculnya beberapa kelompok-kelompok tarekat yang diawali dengan datangnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan sistem tarekat Qadiriyahnya, atau sekaligus menjadi tarekat pertama. Sejak itu, berbagai macam tarekat mulai bermunculan, baik yang merupakan cabang dari tarekat Qadiriyah maupun tarekat yang berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu pengaruh tarekat di dunia Islam. Dalam perkembangannya, tarekat bukan hanya memusatkan pada tasawuf ajaran-ajaran gurunya, tetapi mengikuti kegiatan politik. Tarekat mempengaruhi dunia Islam mulai dari abad ke-13. Kedudukan tarekat saat itu sama dengan partai politik. Oleh karena itu, pada abad ke-19 mulailah timbul pemikiran yang sinis terhadap tarekat dan juga terhadap tasawuf. Banyak orang yang menentang dan meninggalkan tarekat atau tasawuf. Akan tetapi, akhir-akhir ini, perhatian pada tasawuf timbul kembali karena dipengaruhi oleh paham materialisme. Orang-orang barat melihat bahwa materialisme memerlukan sesuatu yang bersifat rohani, yang bersifat imateri, sehingga banyak orang yang kembali memperhatikan tasawuf. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.